Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Saya Hajatur Ratma hadir kembali dan malam hari ini seperti biasa Kamis malam ID Edu Talk hadir dengan para analis ID Edu. Tentu saja kita akan berbicara tentang pendanaan pendidikan. Kita langsung sapa teman-teman saya yang sudah standby malam hari ini. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu Ibu Klarayanti Pangaribuan. Selamat malam Bu Clara. Malam. Gimana kabarnya? Ya, baik-baik. Sehat ya? Harus sehat. Harus sehat. Baik ya. Kita nanti ngomongin soal uang kok. Biasanya kalau perempuan agak bergairah kalau bicara tentang uang. Tapi bicaranya tentang uang bagi pendidikan ya. Baik, selain Bu Clara sudah standby juga ada Pak Fahmi. Apa kabar Pak Fahmi? Alhamdulillah, baik, sehat selalu. Nah, biasanya kalau bapak-bapak bicara tentang keuangan, ini agak sensi biasanya. Betul nggak, Bu Clara? Ya betul. Gimana kabarnya, Apalagi Pak? kalau minta ditambah. Kabarnya gimana, Pak? Ya, alhamdulillah sehat selalu, masih dalam lindungan yang kuasa. Amin. Ya, itu yang kita harapkan karena di tengah pandemi COVID-19, kesehatan itu yang utama. Kita bisa melakukan berbagai aktivitas tentu dengan tetap disiplin untuk tetap sehat. Nanti menyusul rekan kita Pak Pinondang Simanjuntak, kita bertiga terlebih dahulu. Dan yang menarik memang di pekan ini bicara tentang episode ke-6 yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini memang dari awal kayak main sinetron ya, ada episode 1, 2, 3. Mudah-mudahan saja episodenya berterus gitu. Maksud saya tidak nanti ada terakhir kan, biasanya tamat dan akhirnya ya gimana kalau tamat itu ya. Tapi ini baru keenam ya. Yang terbaru itu adalah soal pendanaan kampus, ini dalam kaitannya dengan merealisasikan kampus Merdeka. Kabarnya 2021 akan ada kucuran anggaran yang lebih besar, sekitar 70% dibandingkan dengan tahun 2020. Ini mendekati hampir satu kali lipatnya ya dari anggaran yang sekarang. Nah, kalau Bu Yanti dulu deh, ya ngelihatnya gimana? Bisa nggak sih ya ini merangsang perguruan tinggi karena salah satunya diberikan bagi mereka yang mampu berkompetisi. Silakan. Ya kalau menurut saya sih, walaupun dikatakan dan dinyatakan bahwa anggaran itu naik, tidak akan memiliki dampak signifikan yang jelas ya apabila dana tersebut alokasinya tidak difokuskan gitu. Jadi maksudnya harusnya sih sebelum itu dikucurkan dipublish dulu. Seperti kalau ibu-ibu nih, tadi dia kan Kang Ajat bilang ibu-ibu. Ibu-ibu yang tahu budgeting itu mau berangkat ke pasar, dia udah lihat dong uangnya berapa. Dari rumah dia udah catat tuh apa-apa yang mau dibeli. Di luar situ nggak beli, tapi yang terjadi adalah kadangkala sering kali terjadi belanja dadakan atau ide dadakan. Itu yang membuat akhirnya tidak terfokus apa yang ingin dicapai. Demikian juga kalau untuk perguruan tinggi. Setahu saya itu kan untuk menjadikan seluruh institusi pendidikan tinggi di Indonesia menjadi sebuah kampus merdeka itu membutuhkan fasilitas yang lebih baik. Ya. Ya kan? Nah, kita pertanyakan dulu infrastruktur yang seperti internet, konektivitas, terus ketersediaan dari fasilitas dari nggak usah jauh-jauh deh, perpustakaan, buku, e-book itu sudah terpenuhi tidak? Itu aja sih. Selebihnya kan dengan begitu akan bisa menaikkan tingkat literasi para mahasiswa,
juga dapat meningkatkan apa sih semangat motivasi para dosen untuk melakukan penelitian gitu. Itu akan berkelanjutan sih, Kang Ajat. Oke, ini menarik ya. Bicara tentang apa sih yang akan dilakukan. Tapi kan kalau bicara Iya, tentang kampus merdeka yang diharapkan oleh pemerintah ini adalah geliatnya muncul dari kampus. iya, Rangsangannya tadi diberikan dengan uang yang lebih besar begitu kan. Tapi yang menarik memang faktanya kan kita tahu bahwa kampus-kampus di tanah air ini berkembang begitu pesat, terlalu banyak kampus dan ya nggak mungkin semuanya terkena biaya gitu ya dari apa yang direncanakan. Nah, lagi-lagi akhirnya hanya iya. sampai mungkin pada segelintir kampus dan ya itu-itu aja. Lalu bagaimana dengan yang kurang-kurang Iya. tadi? Oke. Sementara yang kurang masih membutuhkan apa tambahan infrastruktur, sarana pendukung, belum ke inovasi. Ini menarik memang ya karena harus diakui masih banyak kampus yang jangankan ngomong inovasi, fasilitasnya aja masih belum memadai gitu Iya. kira-kira ya Bu Yanti ya. Ya, terus yang terjadi kan sekarang gini Kang Ajat, dikritik dulu nih baru dilakukan. Jadi kayaknya ada terkesan pemanfaatan situasi dan kondisi dan di sinilah bermain pihak swasta. Ya nggak sih? Oke, baik ya. Selanjutnya kita tanya Pak Fahmi. Pak Fahmi gimana? Iya, memang kalau masalah pendanaan harapannya kan meningkatkan kualitas ya. Betul. Harusnya berbanding lurus antara banyaknya kucuran dengan meningkatnya kualitas dari kampus-kampus itu. Ya minimal ya setara lah dengan kampus di Asia gitu kan, target beberapa kampus begitu kira-kira. Yang nggak tahu kampus yang kita itu ya. Jadi harapan saya sebenarnya begini, eh, bukan hanya masalah sarana prasarana, tetapi juga meningkatkan apa namanya wawasan lah. Apa ya, perkembangan zaman kan begitu maju signifikan. Nah, kampus juga sebenarnya harus mengikuti perkembangan itu. Jangan sampai keluaran kampus juga tidak diterima oleh industri. Iya, Sayang betul gitu. Ini udah dana udah keluar banyak, tapi akhirnya ijazahnya hanya ditaruh di lemari. Nah, saya kira ini juga penting dicarikan ya inovasi baru lah, inovasi baru. Dana yang tersedia itu dibuat riset sebelumnya, barangkali mana sih yang layak masih dipertahankan, mana yang sudah tidak layak untuk dipertahankan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat begini, eh, peran swasta ya. Tadi kata Kang Ajit itu sebenarnya perguruan tinggi swasta tuh banyak, bahkan iya. berapa? 4.500 gitu. 4.500 lebih kabarnya. Nah, itu luar biasa. Kalau sampai itu digerakkan untuk ya meningkatkan kualitas pendidikan, saya kira cukup cukup lumayan hebat. Permasalahannya kan kampus itu kan bertingkat-tingkat, Iya, ya. Bagaimana meningkatkan itunya? Kalau di dosen itu biasanya ada sertifikasi dosen, ya. Tapi juga itu saya melihat masih banyak, ya, ya masih banyak kekurangannya lah. Kemudian juga ada dana-dana penelitian. Itu juga perlu juga sebenarnya untuk sampai kepada hal-hal yang menyentuh ini apa namanya meningkatkan kualitas universitas, bukan hanya sekedar memenuhi Scopus atau apa indeks perguruan tinggi, tapi juga benar-benar menciptakan lulusan yang kredibel, yang oke. diterima oleh industri. Itu juga penting. Saya Iya, kira karena arahnya harus memang ke salah satu target dari kampus Merdeka adalah itu tadi ya, lulusannya bisa diterima oleh dunia usaha. Tapi ya lagi-lagi kita harus melihat persaingan kampus memang eh, karena banyak gitu ya, dan pemerintah harus bisa mengurus semuanya. Kira-kira seperti itu sih. Karena kalau enggak, lagi-lagi yang bagus ada memang gitu kan, tapi ya jumlahnya enggak banyak. Sementara yang dilahirkan, kita pernah membahas pekan lalu, dari perguruan tinggi ini bisa puluhan ribu setiap tahunnya. Dan itu lahir dari kampus-kampus yang
ya tadi bertingkat kalau bahasa Pak Fahmi gitu ya. Ini memang menjadi menarik ya. Tapi sebelum ke soal 2021 akan ada penambahan, saya ingin sedikit merefleksi soal pendanaan pendidikan. Kok saya lihat dari tahun ke tahun kan ya anggaran naik gitu ya. Iya. Anggaran dari pemerintah untuk kampus tuh naik. Tetapi ini juga membuat kampus kalau semakin hebat bukannya makin murah gitu loh, tapi makin mahal. Nah, kenapa ini bisa terjadi gitu? Ini juga pertanyaan saya untuk kampus-kampus yang dikelola dengan anggaran dari negara. Kampus negeri ini rasanya udah swasta. Jadi saya ngelihat kalau semakin banyak kampus nanti yang bagus, yang tadi ya sudah didukung oleh anggaran yang lebih banyak lagi melakukan inovasi, malah jadi tambah mahal lagi buat masyarakat kecil untuk bisa mengenyam pendidikan Iya. di kampus yang bagus itu, gitu ya. Itu sih yang saya lihat. Jadi bukannya tambah murah atau gratis gitu kan? Karena negeri aja sekarang kan rasanya rasa swasta karena semakin banyak juga jalur-jalur untuk apa untuk masuk perguruan tinggi, tidak hanya mereka yang kayak dulu murni hanya satu jalur itu aja gitu. Bu Clara silakan. Ya, mungkin karena mereka membutuhkan balik lagi Kang Ajat, fasilitas infrastruktur. Jadi mereka harus bersaing juga dengan swasta. Dan juga tuntutan untuk penelitian itu ya cukup besar. Cukup besar untuk biaya penelitian. Dari satu penelitian aja tuh ada berapa ratus dosen yang membutuhkan dana untuk penelitian. Okay. Ya sekarang ini pun ada juga sih kampus-kampus baru yang mengkhususkan untuk kelas karyawan. Biayanya juga sama dengan uang sekolah gitu. Ya rata-rata sih ujung-ujungnya dosennya termasuk yang berdedikasi tinggi, termasuk aku. maksudnya bayarannya murah gitu. Iya, kalau aku hitung sih lumayan murah sih, tapi kita dituntut untuk murah bukan berarti kita kalah sama yang lain. Dan juga kita mesti lihat bahwa mahasiswa itu plus pekerja. Jadi lebih banyak bagaimana mempraktekkan apa itu teori. Sementara kalau yang kampus yang Kak Adet katakan seperti kampus-kampus negeri itu, ya otomatis memang lebih jago ya, jargon-jargonnya juga lebih itu gitu. Jadi kita pada memposisikan masing-masing. Dan setahu saya kalau misalnya kita berasal dari kampus negeri, ketika kita mengajukan pendanaan itu kan lebih prioritas sih sepertinya, bukan begitu kan? Nah, yang swasta yang jadi gitu. masalah kan swastanya juga banyak gitu. Tapi penting nggak sih sebetulnya kita berpikir juga tentang bagaimana mengevaluasi banyaknya perguruan tinggi ini. Kalau Pak Fahmi gimana? Ya, saya kira penting juga gitu karena banyak perguruan tinggi yang sekedar meluluskan mahasiswanya saja, sekedar masuk mahasiswanya saja. Jadi berlomba-lomba memperbanyak mahasiswa dan berlomba-lomba memperbanyak lulusan. Tapi secara kualitas perlu dievaluasi. Sayang sekali sebenarnya bahkan Dirjen Dikti ya ini apa ininya kurang memperhatikan hal itu sehingga banyak kampus-kampus swasta mohon maaf sekali lagi mohon maaf yang sekedar meluluskan ijazah kemudian memberikan ijazah. Dan banyak juga kasus-kasus yang mereka tidak kuliah tapi juga dapat ijazah. Ya betul. Nah, ini yang harusnya jadi concern. Kalau dulu sih pada saat Pak M. Nasir sempat diungkap ya beberapa kampus abal-abal gitu ya, tapi udah nggak kedengeran lagi tuh sekarang. Sekarang marak lagi, tapi mainnya sudah cantik. Mainnya cantik, lebih cantik sekarang. Nah itu yang dugaan itu yang harus diungkap oleh Dirjen Dikti kalau sekarang ya. Kalau dulu masih satu kementerian mungkin bisa lebih concern, tapi ya memang diharapkan
grouping dengan Kemendikbud Ya, ini tetap gencar juga melakukan pengawasan karena ini juga ada kaitannya dengan kualitas nanti. Tapi balik lagi ke soal pendanaan begitu ya. Karena ada banyak orang yang melihat bahwa pendidikan ini salah satu prospek untuk mendapatkan uang karena tadi bisa karena memang pendanaan pendidikan kan dari pemerintah, dari swasta, dari daerah dan juga dari orang tua atau dari masyarakat begitu ya. Yang melihat wah ini kayaknya bisa ngasilin uang, akhirnya buka banyak prodi atau buka kampus baru yang tadi yang penting kalau kata Pak Fahmi yang daftar banyak kita tidak bertanggung jawab dengan lulusannya ya terserah nanti kan di masyarakat mereka bersaing dengan sendirinya. Tapi kalau ngelihat dari gambaran yang ada sekarang soal inovasi-inovasi yang kabarnya akan dirangsang juga dengan penambahan dana di tahun 2021. Bu Yanti, kalau Anda sendiri ngelihat inovasi kampus ini sendiri gimana? Ya, terus terang kalau dari pemerintahnya sendiri, inovasinya masih langsung ke jajaran petinggi perguruan tinggi ya, tidak langsung merangkul para dosen. Mungkin mereka berpikiran nanti dari para petinggi lalu dilanjutkan ke dosen. Tapi balik lagi bagaimana menginovasikan pengetahuan sementara dosen ini tidak memiliki kuota. Kita nggak dapat kuota loh dosen. Tapi Pak Pin dapat, makanya saya bingung. Dapat loh, semuanya harusnya dapat. Nggak dari di tempat saya sih, di tempat saya dosen belum dapat, tapi kita mengutamakan mahasiswa. Makanya saya bilang, dosen-dosen di tempat saya semua pengabdian, berdedikasi tinggi. Tetap menjalankan Zoom meeting, tetap menjalankan online, tapi ya nggak dapat kuota, mahasiswa aja. Artinya juga ini ya tadi ya kita harus melihat secara keseluruhan karena bisa jadi kalau salah satu toolsnya adalah berkompetisi untuk bisa mendapatkan kucuran dana akan ada banyak ya kampus-kampus yang memang tetap berada dalam posisi seperti sekarang tidak berubah bahkan tidak kedapatan apa-apa gitu ya karena persaingannya ya jomplang paling itu aja juga gitu ya. Iya, saya setuju tuh. Itu aja sih. Paling ya grade 1 yang kemarin sekarang jadi naik turun grade 2 atau grade 3 nanti ya itu aja sih putar-putar lagi. Itu tapi ya saya sih bersyukur ya masih banyak juga sih kampus-kampus yang benar-benar pengen tetap bertahan bahkan kampus yang baru pun mau berkompetisi. Cuman saya kasihan aja sih sudah akan terjadi penipuan publik untuk kampus-kampus yang ala kadarnya seperti Pak Fahmi katakan. Oke. Pak Fahmi, tapi kalau berbicara tentang munculnya banyak kampus di tengah tadi kualitas yang juga harus disaring gitu ya. Bagaimana sebetulnya kita bisa ya berharap banyak lah dengan kemunculan kampus ini juga ya ujung-ujungnya kan berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, lebih banyak lulusan yang diserap tenaga kerja. Apa yang harusnya dilakukan tidak hanya sekedar katanya mau jor-joran. Ya, saya sih banyak melihat sudut pandang ya. Pertama yang harus dilakukan adalah monitoring ya, pengawasan dari kementerian. Kampus-kampus yang di daerah itu banyak yang tidak termonitor dengan seksama. Gitu. Saya tidak ingin menyebutkan kampus-kampus itu. Hanya saja sangat disayangkan gitu. Ini jadinya mengurangi kualitas pendidikan. Apalagi jor-joran dana kucuran yang begitu besar. Saya juga meyakini nggak akan sampai ke sana. Sebab setahu saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu banyak didominasi oleh satu perguruan tinggi. Saya mau menyebutkan nggak enak nantinya. Nah, dari mulai itu ya cuma ya dari situ-situ aja. Nah, ini juga dan akhirnya uangnya ya ke alma maternya gitu maksudnya. Iya.
boleh dicek ini lulusan mana, boleh dicek gitu ya. Itu khawatir saya nanti penilaiannya subjektif gitu karena alma maternya bertengger di sana. Nah, Oke. ini khawatirnya saya tidak merata gitu apa yang ingin diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan dengan mereka belajarnya membangun kampus yang baik, inovatif dan sebagainya tidak terwujud. Itu saja yang saya sayangkan sebenarnya. Baik. Kecuali Jadi kalau bisa dilakukan, kecuali kalau ya, ya silakan. oke, jadi kalau saya berpikir gini loh, mungkin harus ada satu alokasi dana yang memang tadi diperuntukkan bagi mereka yang berprestasi. Bagaimanapun kan harus ada reward begitu ya. Tapi Iya, kita juga harus jor-joran untuk menaikkan mereka yang ada di bawah gitu. Karena kalau saya lihat dari 3 poin yang disampaikan oleh Mendikbud bicara tentang anggarannya untuk apa saja, ini lebih tadi untuk mereka-mereka yang memang sudah mampu untuk mengembangkan diri, melakukan inovasi, dan pasti akan didapat oleh kampus-kampus yang sudah bertengger di puncak begitu ya. Kelihatannya sih seperti itu. saya Sementara kita masih punya ribuan lain yang harus juga diurus, apalagi tadi Pak Fahmi mengatakan bahwa ada banyak kampus di daerah. Kampus-kampus di daerah itu adalah kampus-kampus yang juga penting untuk diperhatikan. Mereka tidak juga menjadi kampus yang ya, ya antara hidup dan mati begitu kan, berusaha untuk mencari anggaran sendiri. Ini kata jor-joran ini juga harus benar-benar dirasakan oleh oke. semuanya begitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dirasakan semuanya, memang dalam dalam perjalanannya kan hampir nggak bisa ya, apa bukan, belum ada yang mampu untuk bisa apa, bikin semuanya senang gitu ya. Yang kuat lah yang menang akhirnya. Ini gimana ini Pak Fahmi? Ya, saya melihatnya begini, kalau memang niat awalnya itu membangun atau menciptakan kampus-kampus yang kreatif dan inovatif, gitu. Kasihan juga sebenarnya yang tidak memiliki keunggulan seperti itu. Mestinya begini, kalau menurut saya dibagilah gitu. Untuk yang punya prestasi, mereka layak mendapatkan reward. Tapi untuk kampus-kampus yang membutuhkan pendanaan, apalagi swasta yang di daerah-daerah barangkali itu perlu subsidi, benar-benar perlu subsidi, subsidi untuk membangun kampusnya, membangun kelas baru, menambah kualitas pengajarnya, dosen-dosennya. Bahkan saya punya gambaran ini cukup ini impian yang cukup jauh barangkali membebaskan biaya untuk mahasiswanya. Tadi Kang Ajat mengatakan ini kampus negeri aja rasa swasta. Itu artinya biaya pendidikan begitu tinggi, begitu besar. Ya, coba bebaskan pendidikan gratis sampai perguruan tinggi. Barangkali kalau ini digaungkan, anggaran pendidikan itu bisa lebih bermakna dan dirasakan oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Nah, ini juga penting untuk pemikiran ke depan. Walaupun barangkali tahapannya belum merata, tapi dimulai. Kalau untuk SD sampai SMA kan sudah ada dari KJP dan sebagainya. Bukan KJP. Memang Bos. dia gratis sudah, ya. 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 Tapi untuk kampus-kampus, Tapi untuk sekolah dasar dan menengah sekalipun tagline-nya adalah gratis, harus diakui ya biaya pendidikan tetap mahal ya. untuk swasta barangkali iya ya, karena mereka juga ada cost yang tidak ditanggung oleh dana BOS. Itu juga menjadi catatan. Saya mengerti kebutuhan yang dimiliki oleh pihak swasta. Kalau negeri kan dari mulai listrik, kemudian sarana prasarana, guru honor dan sebagainya itu sudah ditanggung oleh BOS. Tapi untuk swasta tidak bisa tercover seluruhnya, Oke. apalagi untuk gaji pegawai. Baik. Masih Dan kembali saya ingin coba lebih ini lagi tadi bicara tentang semakin bagus kampus atau sekolah di kita itu, rasa-rasanya jadi semakin mahal memang beban yang harus dikeluarkan oleh masyarakatnya gitu ya. Karena memang ada misalnya bidik misi gitu ya. Saya
punya beberapa anak asuh begitu ya yang memang diterima karena tidak mampu tapi berprestasi. Tetapi memang kalau di kampus yang oke, dia harus punya laptop, harus punya perangkat yang oke juga dan itu ya susah gitu nih. Ini gimana Bu Yanti? Kita ingin semakin besar kampus itu, semakin bagus kampus itu, tapi ya justru semakin murah biaya yang ditanggung oleh masyarakat. Ya, saya pernah sih punya pengalaman waktu itu bersama salah satu sahabat saya. Kami jalan-jalan di national, pokoknya dia kayak IKIP news. Jadi dia Singapura punya IKIP. Oke. Itu bagus sekali secara fasilitas, keren banget, nyaman buat mahasiswa mau belajar di taman oke, di kantin oke gitu. Jadi fasilitasnya benar-benar memadai. Coba kita bandingkan dengan fasilitas di kampus kita lah. Ya seadanya sih, memang layak, cuman tidak apa ya, tidak terlalu apa ya, feel-nya nggak ngerasa apa ya, kurang kurang inilah, kurang homey lah gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua, ketika saya masuk ke, ini saya sharing ya, ketika saya masuk ke kelas-kelasnya itu di ruang kelasnya banyak sekali ada TV. Jadi di depan, di kiri, kanan, dan itu TV-nya bukan TV kecil, TV besar. Kalau di kita biasanya hanya ada satu TV, yaitu di depan. Artinya apa? Semua harus melihat ke depan. Jadi mau mahasiswanya lagi duduk begini, tetap aja bisa ngeliat itunya, tampilan. Ke sana bisa. Jadi ya kita pun yang belajar juga santai. Kita balik lagi bicara tentang fasilitas. Dan itu yang saya lihat para mahasiswanya sangat bersemangat dan suasananya benar-benar suasana yang belajar, yang benar-benar memotivasi untuk duduk diam, mau ke kanan ke kiri, mau lihat depan, itu pun kita tetap fokus yang namanya kuliah gitu. Kemudian juga setiap bulannya ada kayak kelas besar gabungan dari semua jurusan. Jadi apa, keterikatan antar jurusan itu ada dari antara mahasiswa, antar para dosen, mereka mengadakan penelitian lalu mereka paparkan kepada mahasiswanya gitu. Ada juga fasilitas kolam renangnya buat para dosen gitu. Diutamakan sih dosen, kalau mahasiswa biasanya ada jadwalnya. Dan ketika saya masuk ke perpustakaannya itu lebih keren lagi. Buku-bukunya selalu terupdate. Nah, kalau sekarang saya aja ya, saya pribadi, saya tuh merasa kurang untuk buku-buku kita. Maksudnya buku-buku yang bermutu yang benar-benar menunjang apa sih, pemenuhan akan kehausan saya pada ilmu. Saya mengajar manajemen MSDM, jadi buku-buku tentang MSDM itu sungguh kurang. Akhirnya saya harus searching internet, e-book gitu. Kadang-kadang saya pesen dari teman dari luar, nanti harus baca bolak-balik. Jadi apa ya? Ya banyak sih PR dari khususnya untuk Menristek Dikti, Ristek Dikti. Dirjen sekarang ya. Dirjen ya. Saya sih pengennya sih kayak dulu lagi, Kang Ajat, dipisahkan, tapi kerucutnya satu gitu loh. Kerucutnya satu, cuman ada dua yang jadi kayak segitiga. Karena terlalu banyak yang diurus gitu ya, terlalu besar juga ini apa kapalnya gitu ya. Karena tadi kalau kita bandingkan dengan luar, kampus di luar sedikit memang ya, orang-orang di luar masyarakatnya juga sedikit. Di kita kan satu provinsi aja bisa satu negara di luar gitu ya, dengan jumlah yang tadi hampir 4.500 lebih begitu ya. Nah, ini memang satu tantangan tersendiri. Jadi kalau mau bicara tentang mencoba merangsang kampus-kampus untuk merdeka, begitu kan, mengembangkan inovasi di tengah jomplangnya, mulai dari fasilitas, kemudian juga ya kan sekarang kita harus akui juga ya ada perankingan gitu yang jelas ya itu aja kok gitu yang masuk, dan akhirnya itu juga yang nanti akan mendapat bagian kue dari peningkatan 70% anggaran untuk pendidikan tinggi. Tapi menjadi menarik ya tadi kalau soal dosen harus nyari, ya, kenapa?
Nggak, atau kayak gini, kayak tadi kayak Kang Fahmi bilang bahwa dari Dirjen itu ada keberanian untuk meng-cut off mana nih kampus-kampus yang bukan, kalau sekali udah bikin Wah, buffering nih. Ya, buffering, buffering. Buffering ini ya. Ya. Oke, ya. Putus-putus, Bu Yanti. Artinya tadi udah mulai dapat sih ya. jadi jangan Oke, Bu hanya Yanti. dikasih SP langsung tuh Nah, itu. Jadi udah. usulan Bu Yanti adalah kampus-kampus yang memang udah nggak oke, ditutup. Tapi bagaimana dengan hak dari masyarakat, ya, terutama anak-anak kita yang pengen kuliah, karena nggak bisa lagi ke negeri kan kuotanya terbatas, gitu ya. Mereka juga kan butuh Ya, juga untuk kuliah. jadi gini Kang Ajat, kalau ide saya ya, itu tuh dibuka ke publik. Ini yang tutup siapa, lalu pemerintah memfasilitasi bahwa yang tutup ini bisa pindah, ada pilihan kampus mana yang mereka bisa masuki, seperti itu. Jadi itu harus ditutup karena ya balik lagi si pihak luar, pihak swasta itu sebenarnya niatnya cuma mau cari uang kan, bukan mencetak para generasi yang berkualitas. Mereka hanya kan lumayan, ya kan, adem-adem duduk-duduk, mahasiswa pada masuk gitu, kayak gitu Oke. kan. Jadi memperketat perizinan kampus baru lah seperti itu ya. Ya, Dan kalau bisa memang diwacanakan merger antar kampus. ya, Mungkin ya di sisi lain ya memang tantangannya adalah bagaimana membuat kuota untuk ya sekarang kan sekolah kampus negeri ya. Kampus negeri ya diperbanyak lagi, diperlebar lagi, lebih besar lagi supaya bisa menampung tadi masyarakat dan memang diperuntukkan tidak hanya untuk mereka yang mampu memberikan sumbangan pendidikan yang besar, tapi juga untuk masyarakat-masyarakat pinggiran yang memang ingin mengenyam pendidikan tinggi. Karena kan sekarang kampus negeri juga menerapkan sistem sumbangan ya untuk gelombang kesekian gitu kan, sumbangannya ya, berapa, dan menentukan. itu ya tadi yang di awal saya katakan rasanya kok makin mahal gitu ya. Memang ada yang gratis, tapi dari 1.000 mahasiswa berapa sih yang dapat benar-benar dia masuk dengan gratis tanpa bayar, tanpa UKT itu ya sedikit sih kayaknya ya, harus diakui juga seperti itu. Tapi yang menarik kemudian adalah ini tadi ya, soal anggaran ini banyak yang cuma nyampe di birokrasi atas kampus, sementara tadi ke dosennya itu kurang. Gimana Pak Fahmi? Ya, kalau masalah itu kan berarti kembali kepada manajemen ya, kembali kepada manajemen internal kampus itu sendiri. Kalau di tempat-tempat lain yang lain barangkali bisa dievaluasi secara transparan, itu lebih baik. Hanya saja begini, saya melihat tadi seperti yang saya katakan, jor-joran dana untuk kampus harusnya bisa berbanding lurus dengan peningkatan kualitas. Nah, tetapi juga di konsep Merdeka Belajar ini dibuka juga kemitraan dengan swasta ya, apa namanya, sumbangan, menerima sumbangan, atau mereka bisa join partner lah dengan beberapa industri di luar sana. Saya sebenarnya kalau untuk kampus swasta barangkali bagus juga sih untuk meningkatkan mutu mereka. Tapi kalau untuk kampus-kampus negeri yang notabene plat merah itu sebaiknya menghindari sumbangan-sumbangan dari pihak-pihak swasta. Karena bisa jadi ini pasti tidak akan tidak ada makan siang yang gratis. Selalu ada titipan di sana. Yang saya khawatirkan justru mengurangi mutu kualitas lulusan. Oh, karena ini sumbangannya besar, ya luluslah lebih mudah dan sebagainya. Ini yang dikhawatirkan dan itu sempat terjadi. Oh, ini membangun kelas
dibuatlah nama kelasnya, nama yang nyumbang. Akhirnya ya jadi apa sih, swasta, seperti swasta, kira-kira seperti Ya, itu. karena nggak punya uang buat ngebangun kelas kan nggak ada salahnya kita memanfaatkan itu. Iya Iya sih. benar. Daripada kelasnya jelek ya mendingan cari yang nyumbang, gitu dong. Baik, tapi ada hal yang juga menarik ya, ini tantangan untuk tadi melahirkan kampus-kampus baru yang lebih kompetitif karena di beberapa tempat atau bahkan kalau kita bandingkan dengan luar kan memang kalau bicara tentang serapan lulusan ini kan juga ada kaitannya dengan kampus itu disponsorin oleh siapa gitu ya. Kan ada banyak tuh kampus-kampus yang memang lahir dari perusahaan-perusahaan besar. Termasuk juga di Indonesia ada banyak ya yayasan-yayasan pendidikan yang dikelola dan itu memang didanai dari CSR perusahaan-perusahaan besar. Dan itu mampu untuk bisa menjadi kampus yang ya langsung besar karena dananya yang besar. Atau memang harus selalu seperti itukah nanti gitu kan kalau pada saat ada pengajuan kampus baru diupayakan kampus itu memang adalah kampus yang punya sokongan dana besar atau punya relasi dengan perusahaan. Bu Yanti. Nggak selalu sih, ada juga kampus yang didirikan dari orang yang benar-benar concern pada pendidikan tinggi Indonesia gitu. Jadi kemudian bagaimana dia menjalin membangun relasi yang baik terhadap orang-orang yang concern juga pada perguruan tinggi ini. Jadi dia selalu yuk kita bikin yuk kampus, terus yuk kita jangan minder yuk walaupun kita kampus baru seperti itu. Jadi nggak selalu dari ini sih perusahaan, cuman ketika mengadakan event ya oke, kita menggunakan perusahaan untuk mensupport kita punya aktivitas dan yang pastinya semakin banyak aktivitas itu akan semakin dikenal oleh publik. Itu kan juga satu kebutuhan ya. Nah, kemudian nanti dari situ biasanya pendanaannya kalau ada kita dosen yang mau penelitian atau apa itu bisa dari situlah dananya. Itulah jadi gini Kang Ajat, kalau anggarannya udah gede, nah kita udah nikmat nih, tinggal bingung, tinggal mau kemana ngabisinnya gitu. Tapi kalau kita punya ide banyak tapi duitnya nggak ada, aduh kita bingung dari mana ya uangnya. Ya makanya nanti dikasih Ya katanya kan gitu. Wawi. Baik, ini Kenapa? Pak Pin sudah bergabung, kita sapa Pak Pin ya. Kita sapa Pak Pin yang datang terlambat ini. Selamat malam Pak Pin. Bisa langsung berkomentar lah. Kita tadi sudah banyak berbincang Pak Pin soal pendanaan kampus ini dan kita tadi bicara tentang kue yang kira-kira bisa nggak sih dibagi untuk semua, artinya juga yang memang benar-benar butuh, juga kebagian, tidak itu-itu aja. Dan ada hal lain tadi ya, bicara tentang bagaimana pendanaan ini memang di satu sisi ada banyak juga kampus yang sebetulnya jangankan untuk berinovasi, untuk bisa hidup, ya menjalankan kegiatan sendirinya aja hari-harinya itu relatif masih terengah-engah, apalagi dituntut untuk melakukan inovasi. Boleh, silakan Pak Pin. Iya, Wah, suara saya cukup jelas ya. silakan. Kedengaran suara. Kedengaran, Ya. tapi videonya Jadi, kayaknya nge-freeze nih. Pertama minta maaf ya. Itu ya. Silakan, dicoba dulu. Tapi ya. Ya. Suaranya kedengaran enggak? Suaranya kedengaran, tapi videonya kayaknya kurang bagus. Jadi wah, kayaknya ada masalah teknis nih Pak Pin ini. Pak Pin, gimana? Di jalan ya? Iya, iya, nampaknya masih harus
mengkoneksikan. Tapi ya ini satu hal yang menarik ya kalau kita bicara juga nanti di tahun 2021 kan kita ingin juga nanti pengembangan digital pendidikan. Kira-kira bagaimana nih? Saya sih nyorotinnya uang yang 70% yang akan diberikan itu kan kompetitif sekali hanya untuk mereka yang melakukan inovasi, mereka yang benar-benar ya menjadi kampus merdeka katanya. Ya. Jadi yang pertama sebenarnya tujuannya udah bagus itu kalau kita lihat ya, untuk meningkatkan grade dari universitas itu supaya lebih bisa menyesuaikan diri dengan hal dan lain sebagainya. Nah, universitas yang bagus diberi beban untuk membina yang kurang, Kang. Jadi dengan dana yang disediakan itu, universitas yang memiliki kapasitas yang baik itu ada tanggung jawab dalam bentuk program untuk membina universitas-universitas yang membutuhkan, yang kurang misalnya. Jadi sebenarnya tingkatannya dibuat anggaran itu begitu. Pertama adalah supaya universitas yang bagus itu mampu bersaing secara global. Yang kedua, universitas yang masih belum bisa itu diberi tanggung jawab kepada universitas yang bagus tadi untuk mengangkat mereka dengan cara membina dengan dana yang disiapkan oleh pemerintah tersebut. Oke, tapi jumlah kampus di kita tuh banyak banget, Pak Bin. Ya, memang itu persoalan tersendiri ya yang harus dipikirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana mengalokasikan sejumlah universitas di daerah yang banyak itu mampu dibina oleh universitas-universitas yang lain dengan dana yang disiapkan oleh Menteri begitu ya. Kembali lagi itu adalah kepada pengaturan manajemennya bagaimana gitu supaya sasaran yang diharapkan itu terjadi. Karena memang universitas yang kurang masih perlu pembinaan itu memang cocok itu kalau dibina oleh universitas yang sudah bagus. Jadi dia tidak dibiarkan sendiri, tapi ada program yang disiapkan oleh pemerintah dananya untuk membina mereka. Nah, universitas mana saja itu memang database dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah harus tersedia sehingga nanti bisa di-manage universitas-universitas yang akan membina itu. Nah, dalam hal membina itulah mungkin nanti universitas yang agak tertinggal itu langsung menyiapkan kebutuhan-kebutuhan apa yang perlu untuk mengangkat dia lebih naik ke grade yang lebih tinggi lagi begitu. Sehingga nanti disambungkan dengan universitas yang membina itu udah tercapai harapan yang cita-cita yang diharapkan oleh universitasnya. Ya, baik. Kira-kira itu sementara. Ya. Ya, tapi kalau tadi dalam diskusi kita terlalu banyak juga urusan yang tadi ya untuk kampus kelas menengah ke bawah itu masih berbicara tentang infrastrukturnya, perlengkapannya gitu kan. Nah, kalau saya pikir boleh tadi ya perguruan tinggi memang punya tanggung jawab untuk ngegedein adik-adiknya. Tapi kalau urusan standarnya saja memang masih perlu dilengkapi, kayaknya juga akan menjadi beban tersendiri dengan anggaran dana yang walaupun 70% lebih besar dari tahun ini tidak bisa untuk 4.500 perguruan tinggi yang lain. Papin, silakan. Ya, kalau memang itu persoalan yang harus di persoalan dipikirkan sehingga ada universitas yang infrastrukturnya nggak cukup, nggak bisa gitu. Itu tentu tidak, karena dana yang 70% ini misalnya itu hanya untuk pembinaan dalam rangka menaikkan
apa namanya, grade-nya yang lebih baik dalam hal akademis, sumber daya manusia dan lain sebagainya misalnya. Tapi kalau untuk infrastruktur itu, nah itu mesti dipikirkan lagi oleh Menteri. Itu salah satu persoalan yang PR saya kira untuk ke depan. Jangan sampai tadi tidak tercapai karena tertinggal oleh kekurangan infrastruktur yang harus dimiliki oleh. Ya, satu sisi memang kita mengapresiasi ya, banyak juga ada 4.500 anggaran. Itu nggak mudah itu. Baik, tapi di sisi lain mengeksekusinya ini menjadi satu hal yang efektif, ini jadi tantangan tersendiri ya. Kalau demikian berarti masih butuh episode-episode lain ya Pak Fahmi ya. Ada episode baru. Ya. Episode apa lagi lah yang mungkin harusnya bisa muncul gitu dari Senayan Pak Fahmi? Saya sih pengennya ini Kementerian Pendidikan itu mengurusi pendidikan yang lebih konsen gitu ya, maksudnya pendidikan itu bukan cuma pendidikan tinggi, PAUD gitu, tapi juga pendidikan dasar dan menengah itu juga harus jadi perhatian. Mungkin episode yang ke-7, harapan saya sih pendidikan dasar gitu dikonsentrasikan supaya mereka juga bisa mengenyam pendidikan ya wajib belajar itu. Jangan sampai di pedesaan yang katanya kita sudah memasuki era 4.0 itu masih ada yang belum mengenyam pendidikan. Ini kan memprihatinkan sebagai bangsa yang merdeka. Saya tidak ingin membandingkan dengan Finland ya, karena Finland itu kan jumlah penduduknya cuma 5 juta. Iya, cuma ya Bogor aja banyakkan Kabupaten Bogor. Ya wajar lah kalau mereka dengan dana pendidikan yang ada meningkatkan mutu sumber daya manusianya ya mudah, apalagi orangnya juga punya karakter yang baik ya, kira-kira begitu. Nah kita kan beragam nih dengan ribuan pulau dan sebagainya. Ini perlu kerja keras ekstra. Nah di episode yang ke-7 harapan saya sih menyentuh masyarakat yang terpencil, yang belum mengenyam pendidikan secara sempurna gitu. Mereka harus menempuh jarak yang demikian jauh, fasilitas pendidikan juga masih serba kekurangan dan sebagainya. Apalagi ini mohon maaf nih, barangkali saya keluar sedikit dari pembahasan kita, tapi saya melihat dana begitu besar itu yang 500 triliun ya, 5,8 triliun, walaupun katanya cuma berapa 75 ya, 76 triliun yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, itu tidak satupun pos anggaran yang menyentuh tentang peningkatan kualitas guru dan juga kebutuhan tenaga pendidik. Ini juga perlu menjadi perhatian kementerian agar memenuhi kekurangan guru di beberapa daerah. Saya kira itu, Kang. Ya, baik. Dan kalau dikaitkan dengan perguruan tinggi, maka ini juga ada kaitannya dengan pengembangan dosen ya. Karena ada banyak dosen yang juga masih belum S3 gitu kan, masih ngubek-ngubek S2, dan ini juga tentu akan terkait dengan kualitas yang tadi disampaikan gitu. Ini memang banyak hal yang menarik kalau kita bicara tentang dana. Memang pemerintah ini sangat baik ya, kita apresiasi mengucurkan banyak dana, tapi kelihatannya gitu dana-dana yang dikeluarkan ini memang membuat masalah itu bukannya terurai tapi jalan di tempat. Nanti tahun depan juga akan muncul lagi, jadi habis menguap begitu aja. Nah mudah-mudahan dengan, kalau tadi dalam bahasa Bu Yanti ditambahkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pin, jelas nih uangnya untuk siapa gitu kan, untuk apa, kebutuhannya apa, supaya bisa digunakan dengan sangat baik. Dan kalau soal fairness memperebutkan, saya ingin pendapatnya Pak Pin ini bagaimana? Anda melihat bakal fair nggak memperebutkan kue dengan kenaikan 70% itu, Pak Pin?
Apa namanya? Yang pasti negeri sudah pasti lebih banyak kesempatan untuk melakukan itu daripada swasta. Kenapa? Karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk itu kan, dan negeri sudah lebih dahulu dibiayai pemerintah untuk memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Misalnya profesornya harus berapa, doktornya berapa, terus grade universitasnya bagaimana, dan fasilitasnya bagaimana, itu semua ada persyaratannya yang menjadi apa namanya kriteria untuk proposal untuk diajukan untuk memperoleh dana itu. Tapi yang ingin saya sampaikan, Kang Ajat bilang tadi, bahwa bagaimana dana ini efektif berguna bagi masyarakat, itu sebenarnya yang paling penting. Ini jangan sampai uang ini keluar begitu banyak, tapi akhirnya buyar nggak karu-karuan seperti air tumpah gitu, nggak tahu kemana larinya gitu ya. Itu harus menjadi salah satu apa namanya pemikiran yang harus dipikirkan. Oke. Jadi ya Ya. jangan sampai menguap begitu aja ya, uang yang begitu besar, sama halnya dengan kuota pulsa misalnya begitu besar, tapi ya gitu-gitu aja juga gitu. Baik, Betul. tapi Bu Clara, kalau tadi saya bicara Betul. tentang fairness tadi ya, kalau Anda ngelihat kalau kayak gitu artinya yang kuat yang menang. Gimana? Ya, gini, saya pernah punya sharing ya pengalaman di Filipina. Dulu Filipina banyak belajar ke kita, ya kan? Tapi saat ini kita sepertinya tertinggal dari Filipina. Kenapa? Ketika saya tanya apa sih kelebihan yang diterima gitu. Jadi si reward dari pemerintah untuk dosen yang bisa masuk penelitian penulisan ke Scopus itu cukup besar. Awalnya memang di motivasinya ya dapat penghargaan, dapat apa, itu satu. Terus yang kedua, perlakuan pemerintah antara sekolah negeri dan swasta itu sama. Nah, terus kemudian mereka lihat misalnya gini Kang Ajat, daerah Tebet. Ada berapa nih sekolah perguruan, kita bicara perguruan tinggi ya, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta. Oke, mana yang harus dibantu, yang benar-benar pemerintah harus campur tangan langsung atau didampingi oleh swasta yang di sekitar Tebet yang lebih baik. Gitu. Jadi ada kayak sisternya mereka. Nah, nanti kalau misalnya udah pakai sister ini perguruan tingginya nggak berkembang juga, ya mau nggak mau terpaksa ditutup lalu gabung dengan sisternya itu. Jadi saya merasa bahwa si sekolah itu akan tetap dengan stylenya sendiri, lalu mereka bisa juga mengembangkan keinovasiannya ya berdasarkan kemampuan dari internalnya itu. Makanya saya sangat rindu sistematika dalam pengawasan. Terus dari gitu juga jangan lupa anggarannya itu juga bukan cuma untuk fasilitas, tapi juga harus ada anggaran untuk pengawasan. Oke. Ya, Baik. pengawasan dari mulai yang berdiri sampai menghasilkan atau tidak, produktif atau tidak. Nah, kalau saya sih ya satu lembar saja ijazah palsu atau ijazah abal-abal keluar, tutup langsung. Karena itu udah benar-benar menyalahi filosofi dari pendidikan. Baik, Mau di mana ya. aja kan nggak diterima ya kayak begitu. Jadi mencoba untuk menyamakan perlakuan begitu ya, walaupun adil itu tidak harus selalu sama, tapi ada sistem yang dibangun yang membuat semua menjadi setara. Dan kalau bicara tentang inovasi, kita juga harus mengukur sesuai dengan kemampuannya, karena bisa jadi mungkin kampus kecil dia sudah berinovasi dengan sekemampuannya dia. Jangan juga kalau misalnya soal magang dengan perusahaan nomor 1 di dunia, itu kan untuk mereka yang ranking 1. Tapi kalau untuk yang ranking 10, inovasinya apa, mungkin wujudnya akan lain begitu ya. Jadi tidak juga harus bisa sama gitu kan pencapaian yang menjadi
ukuran-ukuran nanti dalam perlakuan yang akan diberikan soal pengucuran dana. Baik Ya mungkin teman-teman karena semuanya, ya mungkin silakan. mungkin karena Pak Menteri kita lulusannya di negara jauh, jadi jangkauannya kejauhan. Daerah kita aja dulu tetangga-tangga, ke Malaysia, ke Filipina, ke Singapura, itu aja dulu 5 negara ASEAN. Nanti Oke. kalau udah baru lompat deh yang jauh, nggak apa-apa. Oke, tapi sepertinya sih arahnya kan udah ke sana begitu kan. Cuma memang kondisi real kita memang agak unik dan itu yang harus dipelajari. Keunikan kita ini ya dengan tadi jumlah yang begitu besar, dengan berbagai latar belakang pendirian perguruan tinggi dan pengelolaannya, itu juga yang memang tidak semudah apa yang kita pikirkan memang, dan penting untuk bisa Iya. mengetahui lapangan di masa yang sangat singkat begitu ya. Mudah-mudahan aja bisa keliling Indonesia, nggak mojok terus di Kalau rumah butuh aja katanya. kalau butuh pendamping, kami siap. Ya, Iya, kami baik siap, Pak. teman-teman semuanya, Emang karena waktu juga ini seru sih kalau ngomongin, kalau udah ketemu berempat itu kan kita bisa ngobrol banyak hal. Tapi karena waktu juga, saya ingin minta closing statement dari teman-teman masing-masing. Pak Pin kayaknya keluar karena ada gangguan. Tapi mudah-mudahan nanti di akhir bisa masuk. Tapi silakan, Pak pamit terlebih dahulu. Silakan, apa yang ingin Iya, disampaikan baik. terakhir? Saya melihat begini, memang apa yang disampaikan oleh teman-teman itu semuanya tujuannya meningkatkan mutu kualitas lulusan ya, terutama perguruan tinggi kita. Cuma sayangnya memang grade perguruan tinggi itu kan berbeda-beda. Saya sepakat dengan pendampingan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya nanti juga gagal, memang pemerintah harus benar-benar tegas membuat grouping, membuat merger beberapa perguruan tinggi. Yang sudah pernah saya rasakan, ada beberapa perguruan tinggi yang di merger menjadi satu, itu mengalami banyak komplikasi, dari mulai siapa rektornya, ininya sebagainya, itu butuh pembicaraan panjang. Nah, itulah peran dari kementerian untuk menjadi penengah, untuk menjadi mediator, untuk menyatukan perguruan tinggi yang memang kurang berkualitas. Saya kira itu aja. Baik, silakan Bu Clara, 1 menit aja ya. 1 menit nih nge-lag. Oke, anggaran itu tidak akan memiliki dampak signifikan apabila dana tersebut alokasinya tidak terfokus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemerintah juga selayaknya memberikan banyak program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi jangan prodi yang udah ada itu dibuka baru lagi, itu aja nggak ada kebaharuannya. Kemudian yang ketiga, janganlah sering-sering terjadi, dikritik dulu baru dilakukan. Ya, ayo dong ngeributin inovasi, dari pusat ada inovasi apa? Kasih tahu ke kita gitu kan. Terus yang terakhir, turun ke bawah dan buktikan sendiri di lapangan apa yang terjadi. Baru nanti Mas Menteri bisa melakukan evaluasi apa nih inovasi yang pemerintah bisa lakukan. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman. Mewakili Pak Pin juga kita mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Jadi pada prinsipnya penambahan anggaran perlu kita apresiasi, ya tinggal tadi bagaimana cara menjalankannya, jangan sampai anggaran yang besar habis begitu saja. Dan memang kalau mengelola pendidikan itu jangan juga mengelola pendidikan itu dengan gaya-gaya seperti hutan, ya. Jadi siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang hebat hanya dia yang makan gitu ya. Jadi ini juga menjadi penting untuk bisa diwujudkan keadilan untuk semua, untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Pak Fahmi, terima kasih Bu Clara, terima kasih Pak Pinondang ya sudah bergabung walaupun tadi hanya beberapa segmen saja. Pak Pin, kita harus pamit Pak Pin. Jadi kita kembali pekan depan. Salam sehat semuanya.